Selamat datang di Kudu Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah TWS lagi dari merek yang dulunya adalah jagonya HP, yaitu Nokia. Yang rame ya, ini juga lagi rame diperbincangkan dan katanya banyak yang suka. Itu adalah Nokia E3100 Plus True Wireless Earbud Bluetooth Earphone TWS Purple. Loh, kok purple? Saya pesannya hitam atau putih kok. Purple datanya. Ya udah, nanti kita buka aja. Langsung tanpa lama-lama, benda tajam pakainya hati-hati. Oke, ini dia. Bentar, biar nggak silau, saya buka juga yang ini ya. Oke, ini dia Essential True Wireless Earphone E3100 Plus. Bener yang datang purple. Ya sudah, nggak apa-apa. Oh, ada garansi 1 tahun. Tuh teman-teman, garansi 1 tahun. Jadi kalau ada kerusakan produk kayak cacat pabrik itu, mati sebelah, misalnya sudah dicoba di reset, di format, di apa-apakan, yang penting jangan dibanting gitu ya. Bisa diklaim garansinya gitu ya, selama teman-teman belinya di toko originalnya, yaitu di Nokia-nya sendiri, di Nokia Audio. Oke, spesifikasi yang pertama model yaitu E3100 Plus, effective range 10 meter, earphone baterai capacity 35 mAh kali 2, masing-masingnya ini 30 mAh. Ini udah lama ya nggak review yang bentuk kacang gini ya, biasanya kan ada mic-nya ke bawah. Selanjutnya charging case baterai capacity 300 mAh, kurang lebih sama kayak Monster Air Mars. Jadi semoga nanti pada prakteknya durasi pemakaiannya sama. Awet banget itu. Kemudian earphone playtime yaitu kurang lebihnya 5 jam. Total playtime-nya 24 jam tuh, sampai pegel tuh teman-teman menurut spesifikasi. Nanti pada prakteknya kita buktikan. Kemudian earphone rated input yaitu 5 volt 30 mAh. Maksudnya ngecasnya itu bisa pakai yang 5 volt 30 mAh maksudnya ini pasti ya. Itu pakai colokan-colokan smartphone biasanya sudah bisa. Kemudian earphone charging time kurang lebih 1,5 jam. Jadi ketika dia kosong semuanya itu dicas 1,5 jam menurut spesifikasi. Kemudian charging case charging time kurang lebih 2 jam. Oh sorry, jadi setiap piece-nya ini 1,5 jam baru full katanya. Jadi kalau misalnya teman-teman pakainya kanan doang dicas 1,5 jam terus full gitu. Kemudian beratnya 42,8 gram, ini berat total. Oke, itu spesifikasinya. Di sini nggak ada. Bluetooth-nya 5,2 sudah keren. Biasanya 5,2 itu nggak bikin pusing di telinga, dan latensinya untuk bermain game biasanya sudah lebih baik gitu. IP44 weatherproof ya, bukan water ya, weather. Jadi debu dan cipratan air misalnya teman-teman pakai untuk olahraga, telinga berkeringat, dia masih aman selama jangan direndam. Oke, siap. Langsung kita bongkar isinya. Set. Kosong. Iya. Bagian bawah ini ada, waduh, dilem. Tuh disediakan tipe C, kabelnya. Di sini ada user guide. Kemudian, wow, ini dia. Kecil ya teman-teman ya. Oh, ininya kayak siput nih, kayak keong. Keongnya Tsunade di Naruto. Dan ininya kecil banget ya, ini kanan kirinya. Oh, ini kiri ada tulisan L, R di sini. Lubang mikrofonnya masing-masing ada. Di sini nggak disediakan. Oh ada, sorry, nggak kelihatan. Ininya kecil juga ya, gepeng ini.
Jadi kayak tutup gelas gitu. Jadi bukan kayak yang biasa kita lihat. Nah, yang seperti ini. Jadi dia tuh lebih ceper gitu ya. Kita lihat dari user guide-nya. Siapa tahu ada peraturan-peraturan tertentu untuk pemakaiannya. Nah, ada cara risetnya. Jadi teman-teman kalau misalnya kadang-kadang ada kendala kok mati sebelah, nah itu biasanya harus di format. Cara formatnya entah ditekan dua-duanya selama 10 detik. Setiap merek beda-beda caranya. Bisa dibaca di sini. Jadi teman-teman nggak perlu bingung. Tuh, yang pertama powering on. Cara nyalainnya tinggal masukin aja. Ini bahasanya bahasa Cina. Bahasa Inggrisnya ada nggak sih? Nggak ada, tapi dari gambar jelas ya. Kemudian ketika pairing nanti di smartphone teman-teman terbaca namanya Nokia E3100 Plus. Nah, itu tinggal pilih. Kemudian itu baterainya solid white light, itu ketika ngecas. Jadi warna putih di depan sini nyala terus. Itu katanya ketika kurang dari 100%. Oh ya, ketika ngecas dia nyalanya nggak berhenti. Kadang kan ada yang nyala kedip artinya ngecas. Nah, ini nyala terus artinya ngecas piece-nya ini ya teman-teman ya. Bukan ngecas case-nya tapi ngecas earphone-nya. Kemudian ketika penuh lampunya mati. Kemudian ketika ngecas case-nya waktu dicolok dia warnanya hijau kedip-kedip. Nah, ketika penuh kedipnya hilang, artinya nyala terus. Itu artinya penuh, warnanya hijau. Jadi ngecas earbudnya warna putih, ngecas case-nya warna hijau. Nah, gitu bedainnya. Nah, cara reset dan lain-lain di sini ada. Nah, di sini cara reset. Sebelum nanti kita bahas kualitas suaranya ya. Biasanya teman-teman bingung itu ada di sini. Ketika mati sebelah, itu harus di reset dulu. Atau baru pertama pakai, sebaiknya memang harus di reset dulu. Supaya kadang-kadang kan ada tes di pabriknya, dites dulu. Kalau ternyata produk kita dapat yang dites di pabrik, quality check gitulah istilahnya ya. Nah itu pertama-tama di forget device dulu atau lupakan perangkat. Kalau yang smartphone bahasa Indonesia, lupakan perangkat, forget device di smartphone kita. Jadi di unpair. Nah, kemudian setelah di unpair, ini pasang keduanya di telinga kita. Klik earphone 3 kali barengan kanan kiri 1, 2, 3. Nah gitu. Kemudian setelah nggak harus dipasang biar di sini ada lampunya. Salah jatuh. Nah setelah diklik 3 kali misalnya nggak usah dipasang biar kelihatan LED-nya ya, kita sentuh gini aja. Nah ini contohnya kan belum saya pairing kemana-mana ya, baru di unboxing. Sentuh 3 kali. Kok nggak nyala? Oh mungkin harus dicas dulu. Oke, nanti setelah disentuh 3 kali dia akan menyala. Lampu LED berwarna putih akan nyala selama 1 detik kemudian mati lagi. Itu artinya sudah di reset dari sininya. Dan setelah setelah dia mati lagi lampunya, masukkan lagi. Nah itu baru selesai di resetnya. Nah, habis di reset nanti baru di pairing ulang ke smartphone-nya, gitu dia. Nah, itu cara resetnya. Di sini ada kartu garansi, teman-teman bisa klaim. Ada bahasa Inggris, jangan khawatir kalau nggak paham bahasa Cina, tulisan Hanzi ini. Teman-teman bisa setidaknya tulislah di Google Translate itu kalau nggak ngerti bahasa Inggris juga. Kemudian kita bahas dari build quality-nya. Ini sama lah pasti yang ada di sini. Kita singkirkan dulu. Kita dapatnya 1, 2, kok ganjil ya di sini ya? Oh, ukurannya sama yang di sini. Jadi yang kecil ini kita dapat pilihan 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin kalau gampang copot gitu kali ya. Enggak juga, susah. Ya mungkin kalau sobek atau kenapa kecantol gitu bisa jadi sobek. Bisa diganti di sini cadangannya. Dan kalau kurang besar di sini ada pilihannya 1 pasang yang besar gitu.
Oh, ini nyala teman-teman. Oke. Dan build quality-nya dia solid, nggak ada cacat cetakan. Biasanya kan kalau cetakan yang model digabungin kemudian diceklek gini, di sini suka ada tajam-tajamnya, di sini nggak ada, mulus dua-duanya. Mulus, bener-bener enak di telinga nih, saya yakin banget. Tadi saya coba juga enak di telinga. Dan dia makainya arahnya ke atas teman-teman, bukan ke bawah. Nah, jadi telinga kita itu ke atas gini. Gitu ya, bukan ke bawah gini. Jadi tulisan Nokia-nya kebaca. Itu makainya. Kalau biasanya yang earphone seperti ini, makainya itu ke bawah, yang ini ke atas. Nah, bedanya di situ. Oke. Kemudian dari case-nya dia magnet, jadi aman. Dan dia tebal, enak, solid banget, dan kokoh. Dan ini kalau misalnya di dalam tas, teman-teman simpan di dalam tas, cemplung, dan di sana ada banyak barang, misalnya ada charger, ada smartphone, kemudian misalnya kotak kacamata atau dompet yang kaku gitu, dia nggak gampang pecah kalau ke jepit-jepit di dalam tas, karena dia tuh tebel. Oke, dari build quality-nya seperti itu, dan tadi cara tutorial sedikit tentang riset dan fungsi-fungsinya, dan bagaimana dengan kualitas suaranya. Saya tes dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, Nokia E3100 Plus sudah selesai saya review, dan inilah hasilnya. Yang pertama dari pemakaiannya, dia enteng, jelas enteng banget, dan juga dia rapet di telinga ya, meski dia pakai silikon yang kecil banget dibanding yang lainnya, tuh kan. Terus respon sensor sentuhnya ini dia itu juga bagus. Meski ada terasa delay sepersekian detik, jadi kalau kita misalnya nonton YouTube gitu, terus ditekan mau di pause, dia ada delay sebentar banget. Terus tekan lagi untuk play lagi, ya nggak terlalu mengganggu sih. Nah ini saya coba pakai sebelah kanan dan kiri, masing-masing sendiri-sendiri gitu ya, nggak barengan kanan kiri. Itu, dan case-nya ini bisa untuk ngecharge 2 kali. Dan yang ketiga, maksudnya ketiga kali ngecharge-nya dia nggak sampai penuh. Artinya kalau dipakai keduanya sekaligus, ya kurang lebih 1 kali charge aja. Kemudian yang kedua mungkin bisa agak terisi sekitar 50-70% gitu ya. Kemudian durasi baterainya juga sudah cukup, yaitu kurang lebih 3-4 jam untuk masing-masing piece-nya kanan dan kiri. Nah, kalau baterai melemah itu nanti di dalam keongnya ini ada mbak-mbaknya ngomong baterai low. Nah, terus kemudian 4 menit kemudian itu baru power off. Jadi jarak baterai low dan power off itu cukup singkat, 4 menit. Kalau kayak yang produk kemarin yaitu Soundcore R50i itu baterai low pertama, kemudian nanti baterai low kedua jaraknya ada 20 menitan. Gitu ya. Kemudian baru power off itu sekitar setengah jam dari peringatan pertama. Jadi agak lama. Nah, itu. Oh ya, koneksi Bluetooth-nya dia kurang bagus. Karena terhalang satu dinding saja, itu suaranya sudah agak kacau. Agak jauh dikit, itu sudah kacau. Jadi kalau dalam kondisi ruangan yang luas, kita jaraknya 10 meter, itu benar-benar sudah aneh gitu, udah ada tanda-tanda wah ini bakal disconnect gitu. Kemudian kehalang dinding satu, udah mulai kacau, apalagi dua, wah itu udah nggak bisa ngobrol atau nggak bisa mendengarkan musik dengan baik. Itu dari pemakaiannya. Kemudian bagaimana dengan kualitas suaranya? Pertama, untuk mendengarkan akustik dulu, Boyce Avenue I Will Always Love You cover. Awalnya dia terasa lembut banget dan empuk suaranya ya. Dinamis dan harmoninya juga dapat banget. Low-nya agak sedikit dominan dan lebih terasa.
Kemudian mid dan high-nya kurang lebih rasanya kayak seimbang dibanding low-nya. Jadi low ke depan, nomor 2 di sini bersebelahan mid dan high gitu. Nah, kemudian komposisi frekuensinya alias dia mixing segala macam frekuensi dari 20 sampai 20 ribu Hz itu nggak tabrakan gitu. Jadi enak banget. Kemudian feel dari lagunya juga tersampaikan dengan sempurna. Nah, kalau teman-teman suka akustik, nih Nokia E3100 Plus bisa jadi pilihan. Ya, ini karena buat saya nyaman pakai buat denger akustik. Kemudian kita kencangkan sedikit Maroon 5 Lost. Buat saya ini bukan saran yang bagus sih, tapi permainan bassnya, karena kan Lost itu agak banyak bassnya ya. Nah, itu terasa banget di volume 80 sampai 100 alias mentok. Nah, di bawah itu bassnya agak hambar. Nah, tapi kalau mendengarkan di atas volume 80, jangan lama-lama karena kasihan gendang telinga daripada nanti jadi budak gitu. Budak permanen kan repot. Kalau budak sementara mungkin bisa diobati. Nah, dan dari sekarang sampai nanti di akhir video, saya akan membahas tentang semuanya ada di volume 80 ya. Jadi kalau di bawah 80 itu di luar pembahasan saya. Lanjut, harmoni dari lagunya Maroon 5 itu juga menetas dengan baik. Nggak ada frekuensi yang campur aduk. Jadi terdengarnya cukup indah. Eksekusinya boleh lah nih. Bisa dikatakan mantap juga bisa gitu. Nah, berikutnya adalah The Evener Fade Out Lines. EDM yang slow gini bisa disambut sama besaran bass yang menggetarkan oleh Nokia E3100 Plus. Kejernihan outputnya juga mantap. Bass yang menggelegar diimbangi sama mid dan treble yang sesuai, kemudian jadi kombinasi outputnya yang luar biasa. Buat saya bagus banget. Dan saya suka banget sama hasilnya gitu ya. Nokia is back teman-teman. Ini keren. Dan semua alat musiknya juga terdengar secara terperinci, baik itu gitar, kemudian efek-efek dari DJ-nya dan lain-lain lah ya. Itu terdengar secara terperinci alias punya detail yang cukup bagus. Berikutnya EDM yang speednya tinggi, Love Generator Solardo dengan Roller Coaster. Wih, ini edan coy. Ini gahar dia. Permainannya oke. Tinggal matikan lampu, nyalakan senter, pakai Nokia E3100 Plus. Dah jadi dugemen mewah low budget. Saya suka permainan low-nya. Dipadukan dengan yang lainnya, yaitu jadi makin keren aja gitu loh. Dan Soundcore R50i, permisi ya, Nokia mau ikutan nominasi. Kan Soundcore itu kemarin nominasi Raja TWS di tahun ini ya, yang terjangkau gitu ya. Dan Nokia berani. Nah, selanjutnya Dream Theater Another Day. Karakter vokalnya all out. Detailnya juga juara. Petikan bassnya nggak terlalu menonjol, tapi terdengar rapi. Melodi pianonya juga terdengar jernih dan bersih. Nah, detail drum yang nilainya agak kurang di telinga saya. Masih jelas dan detail, cuma outputnya itu rasanya kurang plong. Nah, selain itu, jempolan. Boleh lah, masih oke. Selanjutnya yang lebih kencang dikit. Kali ini bukan Avenged Sevenfold, tapi saya ganti dengan 30 Seconds to Mars dengan A Beautiful Lie. Nah, di sini detail drumnya itu memang menggila. Keren. Dia boleh lah. Bahkan ketukan drumnya di lagu ini kan yang susah diprediksi itu rasanya jadi keren banget. Karakter vokalnya Mas Jared Leto ini keluar banget. Dan Jared Leto banget gitu loh. Kita langsung mengenal, ini yang main Joker itu. Cuma pas lagi rame-ramenya alias drumnya lagi kenceng, gitarnya kenceng, bassnya kenceng, vokalnya teriak. Nah, itu rasanya jadi standar teman-teman. Nggak jelek. Standar. Ditambah detail drumnya juga jadi ya agak kacau dikit lah. Snare sih nggak masalah,
ketika pukul yang snare yang gitu nggak masalah. Tapi ketika sudah mukul tom-tom, nah, sampai floor tom gitu rasanya, ini kok detailnya kok rada kacau gitu. Jadi ya standar lah. Nokia mundur dikit lagi dari nominasi ya. Selanjutnya yang permainan bass yaitu Muse Hysteria. Nah, untuk bassnya memang nggak perlu diragukan lagi. Melodi non-stopnya memang juara. Outputnya di sini ya. Kemudian aura musiknya juga dapat banget. Tapi di telinga saya itu masih di tahap oke lah. Ya cuman oke aja gitu, nggak keren, nggak mantap gitu. Oke ya, masih layak dengar. Cuma plusnya ada di bassnya doang aja gitu aja. Vokal dan lain-lainnya memang terasa standar. Ditambah detail drumnya juga sedikit kacau ya. Meskipun feel musiknya juga memang masih kerasa. Gitu. Jadi masih kurang lebih sama kayak 30 Second to Mars tadi. Ketika snare nggak masalah. Tapi kalau udah mulai tom-tom, biar. Nah, berikutnya yang paling ribut yaitu Lamb of God Walk With Me in Hell. Nah, di sini saya mulai ya ini earphone standar, nothing special, cuman menang bassnya aja yang dalam. Feel undergroundnya sih masih terasa, masih bisa dinikmati gitu kan. Detail double pedalnya juga masih dapat, cuman rasanya ya cuman oke lah. Nah itu yang rame-rame. Selanjutnya ke Ricardo Muti Beethoven 9. Nah kayaknya ya setelah dari tadi rame kemudian dilembutin lagi, kayaknya nih TWS nggak suka yang metal atau yang rame-rame ribut-ribut, nggak suka. Diajakin denger orkestra gitu jadi lumayan keren lagi teman-teman. Kemegahannya juga terasa, detail-detail kecil sampai triangle ding gitu. Itu juga muncul dengan baik, eksekusinya mantap. Meski nggak kayak nonton langsung, tapi sudah lebih dari cukup untuk merasakan orkestra yang sampai terhanyut suasananya gitu. Nah, selanjutnya untuk yang nonton film, bukan musik-musik sudah. Dia delaynya agak terasa ya. Meski nggak sampai 1 detik, tapi masih masih oke lah buat nonton film gitu. Film berisik kayak Transformer, Marvel itu bisa dieksekusi dengan baik juga. Artikulasi, kemudian vokalnya, dialog gitu masih terbaca dengan baik, terdengar dengan baik maksudnya. Dan kita masih bisa mengikuti gitu. Nah, untuk yang berisik-berisik aja masih bisa mengikuti, apalagi yang kebanyakan drama. Libas Nokia enteng buat ini. Kemudian untuk bermain game. Nah, ini pasti banyak yang nunggu. Suara outputnya sih bagus teman-teman. Saya yakin sudah lebih dari cukup dari yang diperlukan oleh gamer. Tapi saya kurang merekomendasikan ini karena delaynya itu terasa banget. Nggak sampai 1 detik, tapi kita bisa mati duluan sebelum pistolnya meledos. Jadi kayak Lucky Luke gitu lah, lebih cepat daripada bayangan kan. Aduh, kan repot. Nah, itu untuk bermain game. Selanjutnya untuk berkomunikasi. Bertelepon. Nah, ini suara lawan bicara tuh kinclong banget. Dan meski kita teleponan di tempat yang berisik, passive noise cancellingnya itu dari ininya, silikonnya itu bekerja dengan baik. Cuma PR-nya kita yang ngomong jadi harus agak kencengan dikit gitu. Karena mikrofonnya itu kan nggak ngadap ke mulut kita. Mikrofonnya hadap ke luar telinga gitu kan, ke luar. Bukan hadap ke bawah ke mulut. Nah, ini jadi kita ngomongnya harus agak kencengan dikit. Dan kemudian ini dia tes mikrofonnya. Testing. Ini hasil mikrofon dari Nokia E3100 Plus. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Silahkan dinilai sendiri. Nah, itu dia hasil review saya dari Nokia E3100 Plus. Dia adalah earphone yang nggak bisa dibawa brutal, alias dia cuman yang lembut-lembut saja. Dengerin orkestra, musikan, bertelepon masih oke.
Tapi kalau teman-teman suka hardcore main game, ya kurang merekomendasikan sih. Tapi siapa tahu teman-teman ada yang punya pengalaman yang berbeda. Siapa tahu, wah lebih jelek lagi mas. Atau, wah ini nggak kayak gitu, ini keren banget. Tulis saja di kolom komentar. Supaya memperkaya teman-teman penonton lainnya untuk bisa mempertimbangkan apakah Nokia E3100 Plus ini cocok untuk mereka atau tidak. Mari kita berbagi informasi yang bermanfaat. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Kudu Channel.